Nah, kita mau bicara tentang perceraian itu sebetulnya adalah pilihan ataukah sebuah kebodohan, ya kan? Mungkin sudah berkata, ih pendeta ini, perceraian itu siapa sih yang pengen pendeta? Itu bukan pilihan, itu desakan pendeta. Memang udah gak ada jalan lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang itu, mari kita belajar bersama. Saya percaya bahwa Alkitab selalu punya jawaban yang baik. Apa yang kita rasa tidak selamanya itu yang terbaik. Apa yang kita rasa tidak selamanya itu yang paling benar. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Nah, hari ini itulah tema kita yang cukup nyentil-nyentil sedikit, ya kan? Perceraian itu sebuah pilihan atau sebuah kebodohan, ya kan? Sebagian kita bukan dua-duanya pendeta, itu adalah desakan, nggak ada jalan lain. Siapa sih pendeta yang mau memilih untuk bercerai? Nggak ada pendeta. Tapi memang udah nggak ada jalan lain pendeta. Situasinya memang udah nggak ada jalan keluar, sehingga terpaksa harus bercerai. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Maleakhi 2 ayat 15-16 dikatakan begini. Maleakhi 2 ayat 15-16. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Itu dulu. Jadi pernikahan adalah persatuan antara daging dan roh. Nah, makanya kita suka dengar ada istilah begini. Bekas suami, bekas istri ada, tetapi bekas anak, bekas orang tua tidak ada. Wah, saudara tahu nggak? Kalimat itu jahat. Saudara tahu nggak? Kalimat itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tahu nggak saudara? Kalimat itu tidak tercantum dalam Alkitab. Nggak ada bekas suami, nggak ada bekas istri. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan Alkitab berkata, kalaupun sampai kamu bercerai, dilarang kawin lagi. Kenapa? Karena ikatan perjanjian Tuhan itu kekal. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kamus Alkitab tidak ada bekas istri, tidak ada bekas suami. Bahkan Alkitab berkata, kalau kamu bercerai, lalu kamu menikah lagi, kamu berzina. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pandangan iman Kristen tentang pernikahan itu sangat kuat. Kenapa? Karena Alkitab bilang itu adalah perjanjian apa? Daging dan roh, iya kan? Tahukah saudara bahwa keluarga itu hanya ikatan darah, iya kan? Tetapi ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata, blood is thicker than water. Bahwa darah itu lebih tebal daripada air. Tapi pernikahan bukan persatuan air, tetapi pernikahan adalah persatuan daging dan roh. Berarti dagingnya menjadi satu, tapi rohnya juga menjadi satu. Dan apakah ini kena kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi bukan hanya mereka bersatu, tapi mereka melahirkan keturunan ilahi. Luar biasa. Jadi makanya Alkitab bilang, jagalah dirimu dan janganlah orang. Nah, perhatikan baik. Nih ya, tidak setia terhadap apa? Istri dari masa mudanya. Ini kata kuncinya di sini dari nih. Nah, kalau nggak ada kata dari, bahaya bacanya. Janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Ini repot ya kan. Jadi kata dari sama kata masa ini harus kita perhatikan. Kalau enggak salah baca. Ada banyak bapak-bapak salah baca Pak ya. Oh iya, Alkitab kan bilang kita tidak boleh tidak setia terhadap istri muda. Nggak bisa Pak. Alkitab jelas bilang istri dari masa mudanya. Artinya apa? Setiap satu orang suami hanya boleh punya satu orang istri. Jelas sampai di sini? Dan tidak boleh ada perceraian. Waduh, mungkin sudah berkata sadis banget. Oke. Lihat selanjutnya ayat 16. Sebab kata Alkitab, jelas tegas. Alkitab tidak bilang kalau boleh jangan cerai dong. Enggak. Sebab aku apa? Membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, bahkan juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi ada tiga. Allah membenci perceraian, Allah membenci kekerasan, dan Allah membenci apa? Pengkhianatan. Jadi yang pertama Allah membenci apa? Perceraian. Yang kedua Allah membenci apa? Kekerasan. Yang ketiga Allah membenci apa? Pengkhianatan. Nah, selanjutnya saya pelajari. Statement Alkitab sangat jelas. Allah benci perceraian. Nah, beberapa hal yang harus kita mengerti tentang masalah rumah tangga. Bahwa masalah rumah tangga tidak ada yang berat. Dan hanya itu saja.
Saudara dibohongi oleh konsep dunia yang bilang, wah masalah rumah tangga berat, wah masalah rumah tangga sukar, wah masalah rumah tangga rumit, susah. Rumah tangga itu sama seperti kita melihat gunung, dari jauh kelihatannya indah, pas kita masuki penuh onak dan duri. Wah saudara-saudara, ada banyak konsep-konsep yang bodoh. Ada banyak orang bilang masa pacaran lebih indah daripada masa pernikahan. Keliru, karena masa pernikahan harusnya 1000 kali lebih bahagia daripada masa pacaran itu sendiri. Karena masa pernikahan ada berkat Tuhan di dalamnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa banyak masa rumah tangga menjadi berat? Saya catat di sini beberapa hal. Yang satu, karena keegoisan dan selalu merasa ingin benar. Ya kan? Sebetulnya persoalannya nggak rumit, tapi karena saya egois, saya mau merasa benar. Wah, akhirnya saling menyerang. Padahal persoalannya kecil. Hanya soal mau tidur jam berapa atau mau makan apa. Bisa ribut, bisa saling menyakitkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang akan saya kupas hari ini tentang masalah rumah tangga dan bagaimana kita keluar dari roh perceraian dan rumah tangga dapat dipulihkan. Tetap ada di Cermin Hati bersama saya Gilbert Lumoino. Masih di Cermin Hati, masih di stasiun televisi yang kita banggakan bersama, Raja Wali TV. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih kita membahas tentang perceraian itu adalah pilihan atau kebodohan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada nomor-nomor telepon. Hubungi, ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa buat saudara dan menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara pada rencana Tuhan yang indah. Nah tadi kita sudah bahas pada segmen sebelumnya, bagaimana masa rumah tangga itu nggak ada yang berat. Masa rumah tangga itu saja dan begitu-begitu saja. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi menjadi berat. Kenapa? Karena keegoisan dan selalu merasa diri benar. Salah, nggak pernah mau minta maaf, selalu merasa diri benar, urusan kecil aja ngotot. Sehingga sebetulnya persoalannya sih nggak serius. Persoalannya nggak berat-berat amat. Tapi karena merasa diri benar, langsung menyakiti, langsung menyerang. Nah itu yang menjadi persoalan serius. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Ini yang harus kita buang dalam hidup kita. Yang kedua, seringkali menjadi berat. Kenapa? Karena problem komunikasi. Ya udahlah pendeta. Kita kalau ngomong jadi ribut pendeta, ya udah diemin aja lah. Apa yang mau terjadilah, biarin aja dia mau apa. Ini. Ketika kita udah punya sikap-sikap seperti itu, di sini letak persoalan rumah tangga menjadi rumit. Karena itu sebetulnya kalau kita mengerti dan menata rumah tangga dengan baik, tidak harusnya ada perceraian. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu ada masalah harus kita selesaikan, harus kita bereskan. Jangan kita gantungkan masalah, ya kan? Yang ketiga, seringkali menjadi berat. Kenapa? Karena akumulasi problem. Tahu nggak saudara? Tidak ada masalah rumah tangga yang sebetulnya bisa membuat rumah tangga itu bercerai. Sekali lagi saya ulangi statement ini. Tidak ada masalah rumah tangga yang begitu serius sampai mengakibatkan rumah tangga itu bisa bercerai. Nah, kenapa banyak rumah tangga yang bercerai? Pendeta buka mata dong pendeta. Pendeta harus ngerti juga dong kondisinya gitu. Jadi pendeta jangan cuma hanya baca Alkitab. Loh, saya harus jelaskan sekali lagi. Tidak ada masalah rumah tangga yang begitu berat yang mampu menjadi alasan untuk bercerai. Lalu saudara tanya, oke kalau gitu kenapa orang bercerai? Akumulasi problem. Karena itu boleh nggak sebagai hamba Allah saya ingatkan saudara-saudara. Jangan pernah tumpuk masalah rumah tangga. Selanjutnya, apa yang seringkali menjadi masalah rumah tangga itu berat? Yaitu adanya dusta dan kebohongan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya masalah rumah tangganya nggak berat-berat amat. Tapi karena disertai dengan dusta, disertai dengan kebohongan, wah menjadi luka. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, kalau kamu berdusta, iblis yang menjadi bapamu. Kita kadang-kala merasa, dusta bohong kan hanya dosa kecil pendeta. Tetapi Alkitab jelas bilang, kalau kamu berdusta, iblis yang menjadi bapamu. Kenapa? Di balik dusta selalu ada rancangan kehancuran dari kegelapan untuk merusak segala sesuatunya. Nah, banyak orang merasa, apa yang dia rasa? Satu, kalau sudah nggak cocok. Ya kan? Kenapa perceraian bisa terjadi? Karena orang merasa kita udah nggak cocok. Kita udah nggak cocok pendeta. Udahlah nggak usah diapa-apain, kita udah nggak cocok. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya, kalau sudah nggak cocok kenapa nikah? Ya kan? Ada pasangan suami istri yang sudah menikah 13 tahun, 15 tahun. Lalu kemudian mau bercerai. Saya tanya kenapa? Ya kita udah nggak cocok pendeta. Udahlah kita nggak usah bongkar-bongkar masalah. Pokoknya intinya kita udah nggak cocok. Saya bingung karena selama masih ribut saya masih bisa bimbing ya kan. Tetapi ini udah nggak ribut. Mereka udah bilang pokoknya kita nggak cocok, kita udah mau bercerai pendeta. Saya bingung, akhirnya saya tanya,
Bapak Ibu menikah berapa lama? Dia bilang 15 tahun, 15 setengah, hampir 16 tahun. Lalu saya tanya, anak berapa? Anak 4, pendeta. Saya tertawa, saya bilang, Bapak dan Ibu, nggak cocok aja 15 tahun dan anak 4. Bagaimana cocok? Ya kan? Baru dia, iya sih pendeta, sebetulnya dulu kita baik-baik, tetapi belakangan ini karena ini. Jadi kesimpulan tidak cocok dalam rumah tangga hanya kesimpulan dari orang-orang yang pengen cepat bercerai. Karena pada dasarnya tidak ada masalah yang rumit. Semua masalah dapat diselesaikan kalau engkau mau. Kalau hari ini sudah menatap saya dan berkata, pendeta, rumah tangga saya sedang bermasalah, hubungi nomor telepon di nomor telepon ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan bimbing saudara. Karena selalu saya bilang, kalau saja engkau mau rendah hati datang pada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Jangan pernah bilang kita nggak cocok. Tuhan yang telah mempertemukan saudara, makanya sudah berdiri di altar Tuhan untuk diberkati. Karena itu kembali ke jalan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Yang kedua, banyak orang merasa, ya habis gimana dong pendeta? Kita udah saling menyakiti, rumah tangga kita udah gak ada kebahagiaan lagi. Kita udah saling menyakiti, apalagi yang mau dipertahankan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa harus saling menyakiti? Iya kan? Kenapa harus saling menyakiti? Kalaupun salah satu menyakiti, apa kita gak bisa mengampuni? Kalau salah satu menyakiti, apa kita gak bisa membalas dengan kasih? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk sebuah perceraian membutuhkan 2 orang yang kerasukan roh jahat. Tetapi untuk pemulihan rumah tangga perlu 1 orang yang sadar. Makanya dalam pepatah bahasa Jawa saya senang itu. Sing waras ngalah, saudara-saudara, ya kan? Artinya sing ora waras, ya kan, ngamuk, saudara-saudara, ya kan? Jadi yang ngamuk itu nggak waras, saudara-saudara. Jadi kalau lihat ada yang ngamuk, ya saudara jangan ikut nggak waras, ya kan? Saudara harus ngalah. Kenapa? Sing waras ngalah, saudara-saudara, ya kan? Nah, banyak orang merasa apa? Karena kita udah ribut terus, saudara. Rumah tangga kita udah nggak efektif, udah ribut terus. Makanya saya kadang-kadang udah diem aja deh pendeta, daripada ribut udah saya ngalah aja lah, saya diem aja lah daripada ribut terus. Jadi kita sekarang sedang mau membenarkan alasan-alasan perceraian, ya kan? Selanjutnya, ya kan? Pertanyaannya gini, kalau udah seperti ini, masa kan tetap harus dipertahankan? Jawaban saya sederhana, keadaan ini masih bisa dirubah. Karena Tuhan yang sama yang berkata benci perceraian adalah Tuhan yang sama yang berkata, mari hai kamu yang letih lesu. Artinya apa? Tuhan yang sama yang menentang perceraian adalah Tuhan yang sama yang berkata, aku siap menolong engkau. Tuhan yang sama yang berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Tuhan bukan cuma Allah yang berkata, jangan bercerai, jangan bercerai, jangan bercerai. Tapi Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Saudara mungkin sedang menyaksikan program ini di malam yang larut ini. Dan saudara berkata, rumah tangga saya udah gak ada harapan, pendeta. Kita udah saling nyakitin, persis seperti yang saya bilang. Tetapi hari ini saya mau bilang, selalu ada harapan kalau kau mau datang kepada Tuhan. Selalu ada harapan kalau kau mau bertobat. Selalu ada harapan kalau kau mau memanggil nama Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan malam hari ini kita jumpa dalam program Cermin Hati ini. Saya berdoa, saudara-saudara yang sedang urus perceraian, batalkan perceraian itu. Batalkan perceraian itu. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah benci perceraian. Karena Allah mau ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan. Saya akan kembali setelah yang berikut ini, pastikan tetap ada di Cermin Hati. Masih di Cermin Hati, masih bersama dengan saya Gilbert Lumoindong. Masih kita membahas tentang perceraian adalah pilihan ataukah kebodohan. Nah, kita udah kupas banyak. Kalau kita udah saling menyakiti, udah saling ribut terus, udah saling melukai, udah nggak ada damai sejahtera, apakah tetap harus dipertahankan? Kok Tuhan kayaknya tega banget sih benci perceraian? Jadi ya udahlah, sampai saya menderita terus dalam pernikahan ini. No, saya pelajari gini, yes, tetap harus dipertahankan. Kenapa? Yang pertama, karena perceraian membuka celah bagi iblis. Waktu kita membuat perceraian, tidak sedikit anak-anak muda yang akhirnya lari ke diskotik, lari ke obat terlarang, akhirnya jadi anak-anak yang broken home, hidup ngebut-ngebutan. Tidak sedikit anak yang akhirnya bunuh diri di usia sangat remaja. Anak yang kebut-kebutan dan mati tabrakan. Hanya karena apa? Hanya karena orang tuanya bercerai. Mungkin selama menyaksikan program ini dan berkata, ih pendeta ini nakut-nakutin orang. Loh, saya nggak nakut-nakutin, saya memberitahu kebenarannya.
Jadi saudaraku, Allah menentang perceraian. Kenapa? Karena perceraian membuka celah buat iblis. Perceraian, selalu saya bilang, divorce is never a solution, but divorce is always start of a bigger problem. Perceraian tidak pernah menyelesaikan masalah, tapi perceraian adalah awal masalah yang lebih besar lagi. Yang kedua saya pelajari, kenapa apapun yang terjadi kita nggak boleh bercerai? Karena perceraian mendatangkan trauma serta hal-hal yang menyakitkan bagi banyak pihak. Tahukah saudara? Ketika seorang menghadapi perceraian, ada banyak yang menghadapi trauma. Tidak sedikit wanita yang akhirnya jadi lesbian. Tidak sedikit pria yang kemudian jadi homoseks. Tidak sedikit orang yang kemudian anti pernikahan. Udahlah, saya nggak mau nikah lah. Ternyata pernikahan cuma luarnya aja kelihatannya indah. Tapi dalamnya penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak sedikit anak-anak yang luka, menaruh dendam dan kebencian. Karena orang tua selalu mengarahkan anak-anak untuk memilih. Kamu jangan ikut papa, papa nggak bener. Kamu jangan ikut mama, mama tuh nggak beres tuh orangnya. Wah, pilih papa atau pilih mama. Saudara, anak nggak bisa milih. Karena dari kecil dia tahu masing-masing punya kekurangan dan kelemahannya. Dan masing-masing adalah pribadi yang sangat berarti buat hidup mereka. Saya bilang saudara yang harus bertobat. Engkau siap punya anak, engkau juga harus siap bertahan dalam pernikahan. Jangan sampai anak-anakmu harus tinggal di neraka hanya karena mama dan papa bercerai. Mungkin saudara berkata, ya kita walaupun bercerai tapi kita berpisah baik-baik. Terus anak saudara, saya pikir saudara nggak melukai jiwanya, nggak mendatangkan trauma. Sekarang ada mama baru dan ada papa baru. Saudaraku, bertobatlah. Selanjutnya saya pelajari, kenapa? Rumah tangga tetap harus kita pertahankan dan Allah benci perceraian. Karena perceraian merupakan bukti kekerasan hati dan keputusasaan. Artinya gini, kalau saja kita mau melembutkan hati kita, iya ya. Suami saya ada salah sih, tapi saya juga banyak salahnya. Saya juga mesti berubah. Persoalannya kenapa kita bercerai? Karena kita paksa pasangan kita untuk berubah. Suami saya harus berubah, istri saya harus berubah. Pernah nggak kita berpikir, saya ini yang harus berubah? Karena waktu kita berubah, ada banyak hal yang bisa berubah, haleluya. Selanjutnya, kenapa rumah tangga nggak boleh bercerai dan tetap harus dipertahankan? Karena Tuhan yang sama yang berkata, aku benci perceraian. Ada Tuhan yang sama yang berkata, mari kamu letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan yang berkata, aku benci perceraian, bukan Tuhan yang membiarkan kita sengsara dalam kehidupan kita. Tetapi Allah yang berkata, aku benci perceraian. Allah Tuhan yang mau mengulurkan tangan dan berkata, anakku, aku siap menolong engkau. Aku siap membereskan persoalan-persoalanmu. Aku siap memulihkan keadaanmu. Dan aku siap merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan bagi engkau. Haleluya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita membatalkan niat perceraian? Saudara-saudara yang mungkin berkata, pendeta saya udah niat untuk bercerai pendeta. What should I do? Yang pertama saya pelajari, ingat, perceraian bukan jalan keluar. Dan perceraian tidak akan pernah menjadi jalan keluar. Perceraian justru hanya menambah rumitnya persoalan. Saudara-saudara yang sedang ngotot hari ini untuk bercerai, saya hanya mau bilang, engkau hanya akan masuk pada penderitaan yang lebih dalam lagi. Yang kedua, saudara-saudara yang sedang berniat untuk bercerai, apa yang harus saya buat untuk saya membatalkan perceraian saya? Yang kedua, sadari, ikut aturan Tuhan. Selalu yang paling asik. Selalu saya bilang, jalan berat bersama Tuhan selalu lebih indah daripada jalan ringan meninggalkan Tuhan. Walaupun jalannya berat, waduh Allah benci perceraian, saya tetap harus mengasihi suami saya tetap harus ngalah sama istri saya. Wah nggak gampang loh pendeta. Tapi sekali lagi saya bilang, jalan yang berat bersama Tuhan selalu lebih indah daripada jalan yang indah tanpa Tuhan. Karena di luar Tuhan yang ada hanya air mata dan kesusahan. Tetapi dalam perjalanan bersama dengan Tuhan selalu ada sorak-sorai sukacita kemenangan. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana membatalkan niat perceraian? Berusahalah tenang, kuasai diri dan mulai berpikir panjang. Alkitab bilang, kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kebencian, kedendaman, kepahitan, rasa sakit dalam hidup kita, itu yang membuat kita begitu emosi dan berkata, saya harus bercerai. Saya udah gak bisa tahan lagi. Saya udah terlalu banyak ngalah. Saya udah terlalu banyak sabar. Mau sampai kapan saya sabar? Boleh gak kita tenang? Saya masih punya Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidup saya. Boleh gak kita mulai berserah sama Tuhan? Bahasa saya bilang tenang, kuasai diri, dan mulai berpikir panjang. Hal-hal yang kita gak sanggup, hal-hal yang kita gak mampu, serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan akan bertindak buat kita.
Ulangan pasal 29 ayat 29 bilang begini, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Yang kita nggak sanggup serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan akan bela kita, haleluya. Bagaimana membatalkan niat perceraian? Jauhkan diri dari orang yang menyetujui bahkan mendesak kita untuk bercerai. Karena pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Pastikan kita di dekat dengan orang-orang yang mendoakan kita, yang mengarahkan kita untuk jangan bercerai. Tetap percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Dan yang kelima, membatalkan niat perceraian, bangunlah diri dengan komunitas yang rohani dan cinta Tuhan. Sehingga kita tahu, saya tidak akan menginjak jalan yang bukan jalan Tuhan. Saudaraku, ini saatnya saya berdoa buat setiap saudara. Saudara-saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara-saudara yang berkata, mama dan papa saya bercerai pendeta. Atau mungkin saudara berkata, saya diambang perceraian pendeta. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami belajar perceraian hanyalah sebuah tindakan bodoh. Karena Allah Tuhan yang benci perceraian dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh-roh perceraian, mereka-mereka yang mau bercerai, kami patahkan, kami batalkan dalam nama Yesus. Sehingga pemulihan dari Tuhan boleh terjadi. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Adik-adik muda yang terikat dengan keadaan rumah tangga sehingga mama dan papanya bercerai, yang membuat mereka lahir dari keluarga broken home. Hamba ucapkan berkat dipulihkan dan mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Di dalam Tuhan, kita selalu melihat jalan keluar. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya.